Dimulai yang bawa handphone bisa dibuka bukunya. Itu ada buku tentang husnudzon billah. Jadi itu yang kita bahas insyaallah. Karena kemarin saya mulai nggak tahu ilmunya, nggak tahu mau bikin tema apa. Akhirnya saya cari buku, ada buku bagus tentang husnudzon billah karya ini Abi Dunya. Dia adalah ulama Baghdad. Masya Allah bukunya. Ini mungkin akan membantu kita dengan tema-tema yang biasa dibawa terus, yaitu tentang tema-tema aktual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ba'atha fil ummiyina rasulan yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Jamaah salat subuh yang saya muliakan dan saya hormati, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Allah masih berikan keutamaan kepada kita, dan kita semuanya sudah paham bahwasanya setiap orang yang bisa melangkahkan kakinya menuju masjid adalah sebuah kemuliaan yang itu tidak mungkin dirasakan kecuali oleh orang-orang yang beriman. Dan juga beruntunglah bapak-bapak semuanya, karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, man yuridillah bihi khairan bal yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki dia menjadi orang baik, maka Allah akan berikan pemahaman kepada dia tentang agama Islam. Maka begitu beruntungnya antum-antum semuanya ketika setelah sholat bisa menyempatkan waktu sejenak untuk mencoba mendalami apa yang telah kita ikrarkan, yaitu Islam, apa yang telah kita janjikan, yaitu bahwasanya Allah Tuhan kita. Ketika kita tidak mengilmui, maka itu sia-sia. Makanya Nabi Muhammad juga mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam itu artinya ilmuilah bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Jangan sekali-kali kita mengatakan fa'lam ketahui, tapi kita tidak memahami arti fa'lam artinya ilmuilah. Setiap orang yang mengatakan la ilaha illallah, maka dia harus mengilmuinya. Maka bagaimana pesannya Luqman ketika berpesan kepada anaknya adalah la tusyrik billah, dan itu semuanya adalah ilmu. Dan ilmu yang kita pelajari berarti menuntut kita untuk melakukan apa yang telah kita ketahui. Maka begitu keutamaan ilmu, sampai surah yang pertama turun pun adalah membahas tentang ilmu, perintah kita untuk membaca. Belum turun sholat, belum perintah puasa dan yang lainnya. Kalau kita pahami sejarah, maka perintah puasa, maka perintah sholat itu berada di Madinah, bukan di Mekah. Berarti ketika Nabi umur 53 tahun baru ada perintah sholat, baru ada perintah puasa. Yang diutamakan apa? Ilmu. Ilmu kita dalami, baru kita melakukan amal. Jangan sampai kembali kita beramal dulu, baru cari tahu ilmunya ada atau tidak. Makanya dalam agama kita, semua ibadah itu hukumnya haram. Dalam usul fiqh, semua ibadah itu hukumnya haram, kecuali ada perintah yang menunjukkan bahwasanya itu boleh. Dan itu fakta. Ketika kita melakukan sebuah ibadah, tapi kita tidak berdasarkan sebuah ilmu, maka beruntunglah bapak-bapak semuanya yang masih diberikan kesempatan untuk mencoba pelan-pelan memahami agama ini. Salawat atas salam semoga senantiasa tercurahkan atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah Allah berikan amanah untuk memberikan pengajaran kepada kita. Lagi-lagi pengajaran, makanya surah yang disunahkan dibaca
di sholat Jumat atau di hari Jumat itu adalah surah Jumat bunyinya huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu membaca. Wa yuzakki itu juga pengajaran. Wa yu'allimuhum itu juga pengajaran. Tiga-tiganya perintah tentang mengajarkan ilmu. Itu luar biasanya bagi kita Nabi Muhammad SAW diutus pun untuk mengajarkan sebuah ilmu. Maka Nabi pernah mengatakan, saya tidak pernah diutus kecuali saya dijadikan sebagai seorang mu'allim, yaitu orang yang mengajarkan ilmu kepada sahabat-sahabatnya. Maka lagi-lagi Nabi juga pernah mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan dinar atau dirham ketika mati, tapi yang aku tinggalkan adalah sebuah ilmu. Maka beruntung sekali lagi, beruntunglah untuk semuanya Allah berikan kesempatan untuk bisa duduk di majelis ilmu. Kalau kita bahas tentang majelis ilmu, maka ketika Nabi mengatakan ketika kalian lewat di sebuah taman itu taman surga, maka berhentilah. Kalau satu bertanya, apa itu taman surga ya Rasulullah? Rasul menjawab, majelis tiga. Dan lagi-lagi tentang ilmu. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang mungkin masih nyambung dalam mata kual gitu ya, atau topik-topik tertrending. Kalau saya lihat pekan-pekan ini tadi malam juga ramai terkait apa? Pasti terkait butuhnya seorang ya. Yalah, jangan salah gitu ya. Sebelumnya juga kita memang politik lagi panas Pak, tapi kita juga nggak usah kita panas. Makanya saya bawakan kita husnudzan billah. Ya kan pasti ada yang suka merokok Bapak Anies bersandingan dengan Caimin, yalah gitu kan ya. Terus ada yang suka mungkin Bapak Ganjar tentunya seperti itu, jelas masalah gitu. Tapi coba kita ambil dari sisi lain. Kita coba ambil kebaikan dari sisi lain yang pasti di situ ada banyak kebaikan, pasti ada banyak kebaikan. Kita mulai dari hadis pertama Pak, kalau yang bawa handphone bisa dibuka. Di situ akhbarul Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Hafidz Abdul Fadl. Banyak riwayatnya, hadisnya cuma pendek. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qabla mautih bi thalathin. Nabi sebelum wafat mengucapkan hadis ini sampai diulang 3 kali. Berarti ini menunjukkan saking pentingnya apa yang ingin Nabi sampaikan. Beliau mengatakan la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhann billah azza wa jalla. Nabi mengatakan jangan sekali-kali kita meninggal. Siapa yang tahu wafat akan datang, ajal akan datang. Tapi Nabi unik, jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali kalian memiliki prasangka yang baik terhadap Allah. Coba kita sama hadis ini Pak. Jangan sekali-kali kita meninggal kecuali kita memiliki prasangka baik kepada Allah. Prasangka baik kepada Allah. Tahu nggak tentang Hajjaj bin Yusuf? Ya, Hajjaj bin Yusuf itu adalah gubernur Baghdad di zamannya Al-Walid Al-Mughirah ibnu atau anaknya dari Abdul Malik. Dia adalah saudaranya Umar bin Abdul Aziz. Yang setelah itu engkau turun kepada Sulaiman bin Abdul Malik. Setelah itu baru diberikan kepada Umar bin Abdul Aziz. Ada gubernur namanya Hajjaj bin Yusuf. Beliau Pak terkenal dengan kekejamannya. Beliau sadis Pak. Ketika ada orang yang melanggar syariat tanpa perlu hakim, tanpa perlu qadhi, langsung dipenggal katanya. Itu Hajjaj bin Yusuf. Sampai semua terbayang dia adalah orang yang terkejam pada saat itu. Karena menegakkan syariat kaku, tanpa ada kompromi, salah enggak. Makanya sampai Umar bin Abdul Aziz pada saat itu adalah kepemimpinan Sulaiman bin Abdul Malik, izin, ya Sulaiman, ya Amirul Mukminin, ya Khalifah, tolong ganti Hajjaj. Tapi yang disampaikan oleh Khalifah enggak. Saya tetap akan mempertahankan Hajjaj. Justru malah yang dipecat siapa? Umar bin Abdul Aziz. Pada saat itu beliau adalah gubernur Madinah, dipecat. Tapi ketika wafatnya husnudzan billahnya Yusuf,
atau husnudzan bilahnya Hajjaj bin Yusuf itu kepada Allah luar biasa. Beliau mengatakan menjelang wafatnya, biarkan semua orang mengatakan saya ahli neraka, tapi saya akan selalu berharap kepada Allah supaya diberikan surga. Itu husnudzan bilahnya Hajjaj bin Yusuf kepada Allah. Karena kalau kita mendengar suara orang, Pak, komentar orang, Pak, itu nggak bakal ada habisnya. Bahkan dalam kitab-kitab sang mu'allif itu mengatakan baiknya manusia itu akan dikatakan buruk. Sebaik-baik manusia tetap akan dikatakan buruk, apalagi buruknya. Itu adalah kita hikam. Kemudian kita juga pernah mendengar kisah tentang seorang bapak yang dia pergi bersama anaknya dengan menaiki khimar, dengan menaiki keledai. Bapaknya naik di atas keledai. Orang-orang masyarakat berkata, ya Allah, bapak nggak punya belas kasihan kepada anaknya. Bapaknya naik keledai, anaknya jalan dan kaki. Oke, kita dengarkan komentarnya. Setelah itu apa? Anaknya suruh naik keledai, bapaknya turun. Orang-orang masih komentar juga, Pak. Apa dikatakan sama orang-orang, ya Allah, anakku nggak punya pengerti yang bagaimana birrul walidaynya, masa bapaknya suruh jalan, anaknya naik keledai, sungguhlah hadap. Oke, akhirnya Pak turun semuanya, Pak, nggak ada yang naik keledai. Apa yang dikatakan orang-orang, Pak? Ya Allah, itu bapak sama anakku nggak mikir banyak, udah diberikan kendaraan malah milih jalan kaki. Oke, sekarang apa, Pak? Sampai terakhir adanya keledainya yang digotong, Pak. Ketika keledainya yang digotong, apa dikatakan orang, Pak? Apa berhenti? Enggak. Yang dikatakan orang, Pak, ya Allah, bapak dan anak kok bodoh bareng, Mbak? Masa ada kendaraan malah boleh betul. Itu komentar orang, Pak. Jadi kalau kita mendengarkan komentar orang, nggak bakal ada selesainya. Apakah semuanya sepakat? Syekh sudah jika adalah orang yang baik, semuanya sepakat. Tapi ada nggak orang yang mengatakan dia nggak baik? Banyak, Pak. Banyak. Makanya kenapa kita perlu belajar husnudzan? Husnudzan billah. Ntar kalau Bapak baca surah Al-A'raf ayat 61, 2, 3 sampai 64, di situ menjelaskan tentang husnudzan billahnya para penghuni A'raf. A'raf itu tempat di antara surga dan neraka. Itu A'raf namanya. Makanya surahnya itu dinamakan dengan surah Al-A'raf. Yang itu amalan terakhir mereka di A'raf itu justru malah husnudzan billah. Kenapa? Ketika mereka melihat ke bawah, mereka bertanya kepada ahli neraka, apakah ancaman-ancaman Allah telah kalian rasakan? Kata mereka, iya, saya telah merasakan. Ketika penghuni A'raf itu melihat ke atas pada ahli surga, dia bertanya, apakah janji-janji Allah telah kamu rasakan? Iya, janji-janji Allah telah saya rasakan. Sampai akhirnya dia apa? Dia tamanna. Dia itu apa? Berharap. Dia tomak kepada Allah supaya apa? Dimasukkan di dalam surga. Dan karena tomaknya itu, Pak, karena husnudzonnya itu, Pak, akhirnya dia dimasukkan di dalam surga. Itu amalan terakhir seseorang yang seharusnya sudah terputus amalnya. Orang yang meninggal itu amalnya sudah terputus. Tapi ketika husnudzan billah itu sampai ke Allah, berarti sampai yaumul hisab, husnudzan billah itu masih dipakai. Luar biasanya, Pak, husnudzan billah. Kemudian Nabi pernah mengatakan, orang yang meninggal ketika dia mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah. Jadi pasti masuk hadis ini. Orang yang meninggal atau ketika menjelang meninggal dia mampu mengucapkan kalimat terakhirnya dengan la ilaha illallah, maka dakhala jannah. Tapi kalian pernah atau antum pernah mendengar bagaimana wafatnya Rasul? Kalimat yang keluar dari lisan Rasul apakah la ilaha illallah? Tidak. Kalimat yang terakhir dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu Allahumma ar-rafiqul a'la. Bukan la ilaha illallah. Pertanyaannya, apakah Rasul bukan ahli surga? Kan pasti enggak. Siapa yang berani mengatakan Rasul bukan ahli surga? Karena dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, tapi justru mengatakan apa? Allahumma ar-rafiqul a'la. Yang artinya, ya Allah, saya itu cuma pengen ketika saya meninggal saya bersanding dengan teman akrabku, yaitu siapa? Allah.
Dan karena doa itu Nabi mendapatkan tempat yang paling tinggi, yaitu Ar-Rafiqul A'la. Ya itu malaikat aja nggak bisa. Makanya pentingnya husnuzon kepada Allah di setiap keadaan. Karena itu akan menempatkan kita di dalam sebuah ketenangan dan pastinya akan mengangkat derajat kita itu sendiri. Maka jangan sekali-kali kita mudah menilai orang juga, karena belum tahu. Kita belum tahu seberapa dia husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadis yang pertama, Pak. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinul dhann. Nah, hadis yang kedua ini tentang kisah. Ini agak unik kisahnya dan sangat memukul, Pak. Ini kita akan sesuai dengan kejadian realita hari ini tentang pencapresan. Kalau Bapak-bapak bisa mengaitkan tadi. Haddatsana Zuhair ibn Harb, haddatsana Syarabah bin Siwar, haddatsana Hisham bin Al-Ghar, haddatsani Hayyan Abdul Nadar. Hadisnya dimulai dari sini. Qala Hayyan, qala Wathilah ibn Al-Asqa. Kemudian Wathilah ibn Al-Asqa itu berkata dari Rasulullah SAW, Qudni ila Yazid ibn Al-Aswad, bawalah aku kepada Yazid ibn Al-Aswad. Fa'innahu qad balaghani anna alaman bihi. Aku telah mendengar berita tentang Yazid ibn Aswad bahwasanya beliau sedang sakit. Yang sakitnya tidak biasa. Inna qala faqadtuhu fadakhala alaihi wa huwa thaqil. Hayyan kemudian membawa Wathilah kepada Yazid, yang mana pada saat itu Yazid sedang merasakan sakit. Faqultu lahu innahu thaqilun qad ujiha wa qad tafala aqluhu wa qad dhahaba aqluhu. Yang mana sakit itu sampai membuat Yazid itu hilang akalnya, nggak sadar, Pak. Ini berarti sakit yang sudah begitu parahnya. Qala naduhu, kemudian Wathilah berkata kepada Hayyan, naduhu, panggil Yazid, panggil Yazid. Fanadu, kemudian Hayyan memanggil Yazid. Faqultu inna hadha Wathilatun akhu. Ya Yazid, kata Hayyan, saudaramu, ini saudaramu. Qala, tadi kita garis bawahi ya, Pak, bahwasanya Yazid sedang sakit yang membuat akalnya sampai hilang. Tapi di sini Yazid tiba-tiba bisa menjawab qol. Yazid berkata, fa'ataqallah min aqlihi ma sami'a anna Wathilah hujjah. Ketika mendengar Wathilah datang, tiba-tiba Allah memberikan kesehatan lagi kepada akalnya Yazid. Berarti saking solehnya Wathilah bisa membuat akal yang tadi hilang datang kembali, sehingga Yazid bisa menjawab panggilan dari Hayyan. Qala famadda yaduhu. Kemudian Hayyan berkata, Yazid tiba-tiba mengulurkan tangannya. Faja'ala yaltamisu biha. Kemudian Hayyan memegang tangan Yazid. Fa'araftu ma yurid. Karena Hayyan tahu apa yang diinginkan Yazid. Sampai sini sudah dipahami ya, Pak? Yazid tiba-tiba memotongkan tangannya, padahal tadi dikatakan bahwa sakit. Beliau itu berat, jangankan mengangkat tangan, Pak, menggerakkan aja sudah susah. Tapi ketika mendengar nama Wathilah, tiba-tiba beliau mengulurkan tangannya, dan Hayyan itu paham apa yang diharapkan oleh Yazid, sehingga dia mengambil tangan Yazid. Fa'akhadtu kaffa Wathilah faja'altuha fi kaffihi. Ternyata yang diharapkan Yazid adalah dia ingin bersentuhan kulitnya dengan Wathilah. Kemudian Hayyan meletakkan tangannya Wathilah ke tangannya Yazid. Mereka saling bersentuhan. Wa inna arada an taqa yadahu fi yadin Wathilah dzaka li mawdi' yadihi Wathilah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Yazid kok ingin tangannya bersentuhan dengan Wathilah?
Karena Yazid pernah mendengar dan pernah melihat bahwasanya tangannya Wasilah pernah bersentuhan dengan Rasulullah SAW. Pernah salaman. Maka Yazid ingin menyentuh tangannya Wasilah, mengharap ketika tangannya Rasul yang pernah nempel di tangannya Wasilah bisa menyembuhkan penyakitnya Yazid. Ini lagi-lagi orang soleh, Pak. Berat di sini, Pak. Bagaimana doanya maratan ala wajhi. Kemudian Hayyan meletakkan tangannya Wasilah ke wajahnya Yazid. Afan, ke tangannya, ke wajahnya Yazid. Wa maratan ala sadri. Dan sekali-kali meletakkan ke dadanya Yazid. Wa maratan ala fi. Dan sekali-kali diletakkan di mulutnya Yazid. Qala Wasilah. Kemudian Wasilah kaget dong. Ini yang dimaksud atau yang diharapkan oleh Yazid itu apa? Lalu tiba-tiba tangan saya diletakkan di mukanya Yazid, diletakkan di dadanya Yazid, diletakkan di mulutnya Yazid. Maunya Yazid itu apa? Makanya Wasilah mengatakan ala tukhbiruni an syai'in as'aluka an. Ya Yazid, tolong berikan kabar kepadaku. Saya ingin bertanya kepadamu, tolong jawab pertanyaanmu. Apa yang dikatakan? Biasanya kalau kita melihat orang sakit, kemudian kita berkunjung, apa yang kita tanyakan? Sudah minum obat apa? Gitu ya? Minum herbal enggak? Ya kan? Sudah minum kimia belum? Sudah minum apa belum? Jadi kita mengunjungi orang sakit, tapi kayak menghakimi kan? Dan banyak Pak, kalau seandainya orang yang kita kunjungi nggak pernah minum herbal, tiba-tiba kita tanya sudah minum herbal belum? Kira-kira nyakitin nggak Pak? Nyakitin pasangannya apa? Salahnya dia, sakitnya dia gara-gara nggak minum herbal. Jadi pertanyaan seperti itu waktu nggak perlu ditanyakan. Ya, kita berkunjung aja, doakan syafaat Allahumma la ba'sa, gitu kan? Itu doakan seperti itu aja, Pak. Nggak usah tanya udah minum obat apa, ya kan kemarin makan apa. Nah ujung-ujungnya apa? Kita seakan-akan menjadi hakim sakitnya dia gara-gara makan itu. Jadi itu akan membuat dia semakin sakit. Dan kunjungin aja Pak, doain aja Pak, gak usah jadi hakim. Itu bahaya Pak. Ya. Karena tugas orang yang berkunjung apa? Meringankan beban yang sedang sakit. Dan kalau dia hakim terus lagi sakit malah jadi tambah sakit. Maka yang ditanyakan oleh Wasilah itu bukan apa yang kamu makan kemarin, kamu telah minum apa, dokter siapa yang telah kamu datangkan, enggak itu Pak yang ditanyakan Pak. Yang ditanyakan oleh Wasilah kepada Yazid, kaifa dhunnuka billah, bagaimana perasaan kamu kepada Allah? Orang yang tadi akalnya hilang tiba-tiba sadar, dan ketika baru sadar ditanya sama Wasilah, kaifa dhunnuka billah, bagaimana perasaan kamu kepada Allah? Kemudian Yazid menjawab, aghraqatni dunubi wa asfaitu ala halakin, dosaku telah menenggelamkanku. Wa asfaitu ala halakin, dan dosa itu telah telah membawaku menuju sebuah kehancuran. Ini bisa nggak? Kita lagi sakit, tiba-tiba nyalain diri sendiri. Dan ini doa persis doa yang diajarkan oleh Allah kepada Adam alaihissalam, yaitu Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Persis doanya, kandungannya persis. Jadi ketika Yazid sakit, yang dia salahkan pertama apa? Fa'aghraqatni dhunubi wa asfaitu ala halakin. Dosaku telah menenggelamkanku, dosaku telah membuat badan ini sakit, dosaku telah membuat akal ini sempat hilang, dosaku membuat badan ini tidak bisa bergerak, dosaku membuat kepala ini sudah teryengang kemana-mana. Aghraqatni dhunubi, itu yang dilakukan Yazid. Tidak pernah menyalahkan makanan, tidak pernah menyalahkan siapa-siapa. Kalau kita pernah
menyalakan makanan. Fal yanzuril insan ila ta'ami. Berapa ayat yang membahas tentang makanan? Sampai Allah memberitakan kepada kita, fal yanzuril insan, hei para manusia, coba lihat makanan-makanan kalian santap. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu, perintah tentang orang-orang beriman. Ketika diberitakan tentang makanan yang thayyib, itu saya sudah paham, Pak. Ya. Tapi seharusnya ketika kita merasakan sakit, maka yang pertama kita tabur adalah diri kita sendiri. Makanya Hasan Al-Basri ketika melihat anaknya tidak nurut sama dia, ketika melihat kendaraannya sakit, khimarnya sakit, keluarganya sakit, untanya sakit, kudanya sakit, apa yang dikoreksi dari Hasan Al-Basri? Dosa. Ya Allah, hari ini saya telah melakukan dosa apa sehingga anak saya tidak taat sama saya? Ya Allah, hari ini saya telah melakukan dosa apa sehingga kendaraan saya tiba-tiba sakit? Ya Allah, hari ini saya telah melakukan dosa apa sehingga istriku tidak taat kepada saya? Itu kata Hasan Al-Basri. Tadi tidak pernah yang namanya Hasan Al-Basri menyalahkan orang lain. Dia langsung mengoreksi dirinya. Salah saya apa? Jadi itu penting, Pak. Dan itu sangat-sangat penting. Karena inna ba'dadhan ithmun. Sebagian dosa itu termasuk dosa. Nah, apalagi kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, ya Allah, kenapa kok engkau calonkan si fulan dengan si fulan? Kita tahu si fulan itu gak cocok, ya Allah. Ya Allah, kita tahu repotnya, ya Allah, kita tahu dia ini. Ya Allah, Pak, kita fokus, Pak. Doakan negeri ini, Pak. Kita doakan negeri, karena doa yang terbaik adalah doa yang dipanjatkan oleh masyarakat kepada negeri ini. Ayo kita bareng-bareng berdoa, semoga Allah pilihkan pemimpin yang terbaik. Setelah berdoa kita ikhtiar, tapi nggak perlu kita saling menjatuhkan. Ingat, ada husnudzon billah yang perlu kita angkat ini. Ada husnudzon, ada perasaan baik yang perlu kita angkat sekarang. Nah, itu untuk pemimpin, Pak. Nah, begitu juga untuk tetangga, Pak. Ayo kita husnudzon. Nah, kesalahannya husnudzon nggak perlu modal, ya. Modalnya itu apa? Kita lapangkan dada. Gak perlu mengeluarkan biaya banyak. Ya. Jadi ayo kita bareng-bareng husnudzon kita bangun kepada siapapun. Husnudzon binnas, husnudzon ijiwari, wa husnudzon billah, itu harus kita kuatkan. Sehingga apa yang kita lakukan dan kehidupan yang kita jalankan, semuanya itu akan membuat nyaman. Karena sekali lagi tidak mungkin seseorang lepas dari sebuah kesalahan, dan tidak mungkin juga kita lepas dari komentar orang. Berapa kalau kita dengerin semua pendapat orang, itu pasti akan capek. Kita duduk di majelis ini aja pasti ada yang menganggap salah, Pak. Bagaimana Pak? Kenapa menganggap salah? Ah, itu mau orang males. Terusnya pagi-pagi olahraga malah duduk-duduk di masjid, tahu mau orang tua, ya kan, yang sudah tidak kerja dan macam-macam, Pak. Jadi kalau kita mendengarkan suara-suara itu capek, Pak, loh, Pak. Benar loh, Pak. Tidak ada baiknya, Pak. Kita sholat datang duluan dan nggak sholat. Dia kelihatan soleh. Datang terlihat di komentar lagi, Pak. Kenapa? Orang mau males. Dan tahu ada dari tadi. Nggak ada selesainya, Pak. Oke, kita datang tengah-tengah, ya kan? Orang tuh sampai masjid ngobrol, itu ada juga. Dulu lagi kita mendengarkan suara orang. Makanya husnudzon. Ketika orang mengatakan itu, ambil saja itu adalah sebuah seimbang untuk kita, sebuah vitamin untuk kita, sehingga dengan itu kita semakin baik. Dan yakini bahwasanya itu Allah yang tentukan, dan ketika Allah yang tentukan, maka itu yang terbaik. Maka itu indah. Abraqatni dhunubi wa ashfaitu ala halakin, lakinni arju rahmatullah. Enggak masalah, kata Yazid.
Dosa telah membuat tubuh ini sakit, telah membuat tubuh ini tidak berdaya, tapi lagi ini arju rahmatullah. Akan tetapi aku akan selalu mengharap rahmatnya Allah. Masya Allah. Apa yang dilakukan oleh wakilah ketika mendengar kata-kata ini? Fakabbar. Beliau berkata Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian wakabbaru ahlul bait bitakbir. Kemudian keluarga Yazid yang tadi sedih pun langsung ikut takbir. Ketika mendengar takbirnya wakilah, mereka mengatakan Allah Akbar, Allah Akbar. Orang sakit tiba-tiba ditakbir. Sami itu Rasulullah SAW yaqul Allah Azza wa Jalla, karena wakilah pernah mendengar Rasulullah SAW berkata, yaqulullah Azza wa Jalla, Allah berfirman. Berarti ini hadisnya hadis qudsi. Hadisnya hadis qudsi. Ana inda dhanni abdi bi, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Falyadun dona masya, maka berprasangkalah kalian semua kalian. Saya ulangi, yaqulu azza wa jalla anna inda dhanni abdi, aku Allah sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Falyadun, maka berprasangkalah kalian, dona masya, prasangka semua kalian. Dan yang dilakukan oleh Yazid adalah lakini arju rahmatullah. Dia berprasangka masih luas rahmatnya Allah. Jadi sakit ini, kata Yazid, itu penggugur dosa. Semoga dengan sakit ini Allah mengampuni dosa-dosa saya, karena beliau juga tahu orang yang pertama masuk surga, orang yang pertama masuk neraka itu bukan orang-orang yang suka nyuri, bukan perampok pula, bukan para koruptor juga, bukan para pezina juga, bukan orang-orang yang mungkin kita anggap itu ya buruk perbuatannya, bukan itu ternyata. Dan orang-orang yang pertama masuk neraka itu adalah orang alim, para hufaz, para penghafal Al-Quran, para ahlul Quran, para ahlul ilmi yang dia tidak bisa menjalankan ilmunya. Dan yang kedua siapa? Orang yang senantiasa sedekah subuh, sedekah Jumat, ya. Tapi dia tujuannya bukan ingin menjalankan syariat, tapi biar dianggap ahli sedekah, biar tetangganya menganggap dia orang baik. Maka dia termasuk orang yang pertama kali masuk neraka. Dan yang orang yang jihad, yang katanya bisa lah, dia memperjuangkan tuh agama ini. Dia mengatakan saya akan membela agama ini sesuai dengan berita Allah, ya ayyuhalladzina amanu qulu ansarullah. Saya akan bela agama ini. Dan itu berita Allah. Tapi ternyata ketika dia hisab, ketika dia ditanya sama Allah, tujuan dia membela agama itu bukan untuk menegakkan agamanya, tapi itu apa? Biar dia dianggap sebagai syahid, dia dianggap sebagai pejuang. Maka hati itu adalah modal pertama kualitas amal seseorang. Hati itu modal pertama kualitas amal seseorang. Nah, kalau kita menganggap kita adalah orang yang paling soleh karena kita senantiasa sholat jamaah, kita tahu Pak, kita tahu semuanya tentang kisahnya seorang sahabat yang dia tidak ikut jihad. Padahal jihad itu adalah puncak agama ini. Amalan yang puncak di agama ini adalah jihad fisabilillah. Tapi dia tidak ikut jihad. Dan bahkan dia tidak pernah ikut atau tidak pernah jumpa dengan Rasulullah. Tapi dia hidup di masa Rasulullah. Makanya dia tidak pernah dikatakan sholat tadi ini. Yang mana ketika Rasul meninggal, beliau berpesan kepada sahabatnya, ada salah satu orang di sana yang dia adalah ahli surga, tapi dia tidak pernah ikut jihad,
Dia tidak pernah bertemu denganku, tapi dia adalah orang yang sudah ditunggu malaikat-malaikat di surga. Siapa itu, Pak? Siapa? Uwais Al-Qarni. Amalannya itu sederhana, Pak. Cuma biru balik. Dan ketika dia ingin bertemu dengan Rasul, udah datang Pak ke Madinah, tapi Rasul sedang jihad, akhirnya nggak jadi ketemu. Makanya dia tidak pernah dinamakan sahabat, tapi sebagai nabi hidupnya di masa Nabi. Tapi dia adalah di surga. Kenapa? Dia mempunyai prasangka baik. Dia mempunyai prasangka baik. Maka ayo kita kelola hari kita. Dan hadis ketiga, hadis yang sering sekali kita dengar. Sering kali kita dengar. Hadis ketiga bunyinya, Hadatsana Abu Khaisyamah, hadatsana Abu Amir, hadatsana Zuhair an Zuhair bin Muhammad, an Zaid bin Aslam, an Abi Salih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Anda inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku Allah sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni, dan aku bersama hambaku ketika dia mengingat. Kita tahu Pak, kisahnya perang Badar. Kisahnya perang Badar itu kan para sahabat itu sudah gembira semuanya. Awal perang Badar itu kan sahabat itu nggak mau ikut. Loh, kenapa nggak mau ikut? Masuk akal Pak. Mereka harus perang. Habis perang, dengan mereka masih lelah, tiba-tiba Nabi mengatakan, ayo kita perang lagi. Mereka sampai tanya Pak, loh, kita mau perang kemana lagi ya Rasul? Senjata kita sudah habis, tenaga kita sudah habis, makanan kita juga sudah habis. Tapi Nabi tetap mengatakan apa? Kita perang, udah. Dan perang Badar itu jadi setelah apa? Setelah perang Uhud, Pak. Setelah itu kok bisa-bisa nih Rasul. Sampai Rasul sendiri terluka. Tapi tiba-tiba Rasul mengajak para sahabatnya, ayo kita perang. Para sahabat mengajak protestan. Karena pada saat itu ada yang mengatakan pedangnya tinggal 10. Dan ingin tuh, jadi kalau menyerang nanti yang perlu saya bikin dulu pedangnya, saya menyerang musuh. Kebanyakan Pak perang seperti ini Pak. Jadi sahabat itu semuanya memegang pedang, gantian pedangnya Pak. Boro-boro kendaraan, orang pedang aja harus ganti. Ada yang mengatakan pedang satu dipegang oleh 4 orang. Ada yang mengatakan 10 orang. Saking apa kurangnya peralatan perang. Sampai akhirnya para sahabat bilang, ya udah saya ikut, tapi saya tidak ingin perang. Saya ingin mati. Karena mereka tahu mereka sedang menuju medan kematian. Karena secara logika nggak nyambung, berapa nggak imbang 300 lawan 1000. Makanya wajar para sahabat juga bertanya. Makanya mereka juga mempunyai pandangan kita akan menuju ke medan kematian, bukan medan berperang. Tapi husnudzon mereka kepada Allah akhirnya mengalahkan itu semuanya. Yang pada puncaknya Nabi berdoa yang doanya agama maksa. Ya Allah, seandainya Engkau tidak tolong kami, seandainya Engkau tidak memberikan kemenangan kepada kami, maka siap-siap ya Allah, Engkau tidak akan disembah selamanya. Berikan seperti Allah. Ya Allah, kalau saya tidak ada jabatan ini, siap-siap Engkau tidak akan disembah selamanya. Mungkin nggak Pak? Gak mungkin Pak. Kalau kita nggak mungkin Pak. Kalau kita masih banyak umat Islam. Tapi pada saat itu memang yang tersisa tinggal orang-orang yang ikut bersama Rasul, itu sisa perang Uhud. Dan tinggal 313, ada yang mengatakan 300 lebih. Tapi yang kita kenal adalah 313. Tinggal itu saja. Akhirnya apa? Karena Allah sudah merasa terancam di posisi saya. Ini kalau benar-benar aku tidak disembah, terus siapa? Hakikat Khalik. Akhirnya apa? Allah turunkan malaikat. Allah turunkan malaikat sebelum pedang menempel ke leher para kufar.
orang-orang kufar sudah pada tergeletak. Itu kenapa Pak? Lagi-lagi karena husnudzon billah. Tapi lagi-lagi doanya jangan dipraktekkan. Fakirnya Allah jawab. Ya udah nggak dibahas, kan nggak butuh sholat mulu repot. Ini husnudzon Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lagi-lagi pentingnya kita berhusnudzon kepada Allah. Dan hadis yang tadi, wa ana ma'ahu haitsu yad'uni, dan aku bersama hambaku ketika hambaku mengingatku. Ini adalah soal persepsi, Pak. Karena kalau kita terjemahkan itu berarti kalau kita berprasangka bahwasanya Allah akan menyembuhkanku, kalau tiba-tiba gak sembuh berarti Allah tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Saudara misalnya seperti ini, kita punya saudara yang dia yakin bahwa sama Allah bahwasanya Allah pasti akan memberikan kesembuhan. Lalu tiba-tiba meninggal, ya kan disadar karena sebab sakitnya itu. Apakah husnudzon bilahnya salah, Pak? Berarti Allah tidak sesuai dengan prasangka saudara kita. Kenapa? Dia sudah berprasangka kepada Allah bahwasanya Allah akan memberikan kesembuhan, tapi kenapa dia wafat dengan penyakit itu? Berarti Allah tidak sesuai dengan prasangka orang yang sakit. Benar nggak, Pak? Ini kalau yang bahas orang filosofi, Pak, parah. Karena bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud apa? Kita yakini bahwa sakit itu dari Allah, dan ketika Allah memberikan keputusan apapun, maka itu adalah keputusannya. Itu yang harus kita yakini. Dan ternyata penyembuh terbaik bagi orang itu adalah kematian. Bukankah kematian itu adalah obat dari segala penyakit, Pak? Kematian adalah obat dari segala penyakit. Maka jangan pernah salahkan perasaan kita kepada Allah. Jadi kalau kita memahami, saya sudah berprasangka baik sama Allah, dan kalau Allah akan memberikan kesembuhan, berarti Allah tidak sesuai dengan prasangka saya. Tidak seperti itu cara mengartikan hati. Bagaimana dengan Nabi Ayub alaihissalam yang dia diberikan sakit bertahun-tahun sampai istrinya itu bosan ya. Ayub, saya berkata kepada Ayub, yuk, kamu Nabi dikasih Allah doa biar Allah berikan kesembuhan. Kata Ayub, bahwa saya itu malu sama Allah. Saya diberikan nikmat yang begitu lama, baru berapa tahun saya sudah minta kesembuhan. Nah itu kalau bisa seperti itu, Pak. Jadi kalau sakit dia enggak, udah lama saya sehat kok. Makanya kalau sakit, ya udah berarti memang Allah sudah mengangkat derajatnya. Tapi syaratnya apa? Bisa husnu. Begitu juga ketika tiba-tiba jabatan turun, jangan menyalahkan siapa-siapa. Husnudzon nah mungkin di situ banyak pelajaran. Umar bin Abdul Aziz itu meninggalkan gubernur, ya kan? Umar bin Abdul Aziz itu seharusnya tidak layak untuk dijadikan khalifah. Kenapa? Secara nasab menyambung, Pak. Karena Abdul Aziz itu bukan seorang khalifah. Abdul Aziz itu cuma gubernur Mesir, yang seharusnya Umar juga penerusnya mentok-mentok di gubernur, gak bisa jadi presiden. Nah, Abdul Malik punya anak namanya Sulaiman, dan juga ada Yusuf, yang seharusnya tahta itu turunnya ke Yusuf. Tapi kenapa menjadi kepada Umar bin Abdul Aziz? Ya kan? Karena dia tinggalkan tuh awalnya, meninggalkan gubernur Madinah, dan dia tidak mau diangkat menjadi seorang pemimpin. Tapi ketika Sulaiman bin Abdul Malik mendekati ajalnya, gurunya mengatakan angkat Umar bin Abdul Aziz menjadi seorang khalifah. Otomatis Sulaiman juga tidak mungkin kalau seandainya Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi seorang khalifah, pasti negaranya akan geger. Karena bukan anaknya Abdul Malik. Dan ternyata yang dilakukan oleh Abdul Malik mengangkat Umar bin Abdul Aziz, tapi setelah Umar bin Abdul Aziz baru penerusnya adalah anaknya Abdul Malik. Makanya saudaranya Abdul Aziz,
Atau anak-anaknya belas nggak ada jadi murid kecuali itu Umar. Itu lagi-lagi kenapa Pak? Umar itu selalu berhusnudzon kepada Allah. Dan salah satu yang membenci hajat tadi yang saya sampaikan di depan, ya hajat bin Yusuf yang seorang otoriter, dia gubernur yang paling sadis pada zaman itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Dia nggak suka dengan hajat bin Yusuf. Tapi lagi-lagi semuanya dua orang ini dua orang hebat. Umar juga orang hebat, hajat bin Yusuf juga orang hebat. Dua-duanya berhusnudzon kepada Allah. Semuanya berhusnudzon kepada Allah. Kita baca coba bisa tentang Umar bin Abdul Aziz itu luar biasa. Secara silsilah nggak nyambung dia jadi khalifah, dan ternyata agama Islam paling jaya dan paling luas penyebarannya itu di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Makanya banyak anak sekarang dinamakan sebenarnya Umar bin Abdul Aziz, berharap memiliki sifat seperti Umar bin Abdul Aziz. Dia juga pernah dipenjara. Umar bin Abdul Aziz juga pernah dipenjara. Tapi secara nasab dia tidak cocok. Secara nasab dia tidak cocok menjadi khalifah. Tapi karena husnudzonnya kepada Allah, dia akhirnya memangku kekhalifahan dan Islam menyebar dengan luas. Itu yang bisa saya sampaikan. Allah a'lam bishawab. Semoga Allah berikan kebaikan. Kalau ada salah itu murni mutlak dari saya, dan ketika ada kebaikan dan itu kita yakini bahwasanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.